Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur pada hari ini kita boleh berjumpa di dalam hari yang penuh bahagia 4 Juli 2023. Nah saudara-saudaraku, sebelum kita lebih dalam lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita, datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman tuntunan dalam hidup kami, yang membawa kami menjadi serupa dengan Kristus. Bapa, kami perlu Engkau menguasai pikiran kami. Kami percaya firman Tuhan yang membersihkan, menguduskan setiap kami. Terpujilah namamu Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, puji Tuhan kita boleh belajar kembali firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Dosa Bagaikan Karat. Firman Tuhan hari ini yang dapat kita baca dan kita renungkan di dalam Yeskiel 24 ayat 1 sampai dengan 14. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama. Lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potongan demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Ayat ke-9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, aku juga hendak memperbesar pancakannya. Ke-11. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Ayat ke-14. Aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang, dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku, bangsa Israel digambarkan Tuhan seperti kuali yang berkarat. Ia menyampaikan perumpamaan tentang kuali berkarat yang dituangi air mendidih untuk memasang daging dan tulang di atas bara api. Begitu besar bara api itu sehingga dagingnya benar-benar masak dan tulangnya hangus. Kuali menggambarkan bangsa Israel, sedangkan karat menggambarkan dosa yang tidak terhapuskan. Sekalipun nyala api itu membuat tembaga itu membara, tetapi karatnya tidak hilang juga. Sepertinya Tuhan sudah habis kesabaran karena berbagai upaya menjadi sia-sia. Karatnya tidak hilang di dalam api. Karat dosa umat sudah begitu tebal dan berkali-kali Tuhan berupaya
mentahirkan mereka, tetapi mereka menolaknya. Saudaraku, penghukuman Allah memang tepat terjadi seperti apa yang digambarkan dan diperagakan oleh Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel menerima berita ini pada hari yang sama dengan permulaan pengepungan Yerusalem oleh pasukan Babel. Serbuan ini berlangsung sekitar 2 tahun dan mengakibatkan kebinasaan seluruh Yerusalem. Yerusalem akan menjadi sebuah kuali dan penduduknya akan menjadi potongan daging dan tulang pilihan. Daging dan tulang akan dimakan pasukan Babel. Setelah isi kuali itu habis, kuali akan dimurnikan selanjutnya dengan hukuman, yaitu hukuman yang digambarkan ibarat kuali berkarat dan tembaganya menjadi merah, kotorannya hancur dan karatnya hilang. Saudara-saudaraku, bila sudah waktunya tiba, tidak ada seorang pun yang dapat meluputkan diri. Dosa umat Tuhan begitu berat, ibarat karat pada kuali yang sudah begitu melekat, sehingga dipanaskan seperti pijar pun karat itu tidak juga lepas. Dosa juga dilakukan umat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kenajisan dengan kemesuman yang telah menjadi suatu praktek yang telah menyatu padu, bahkan sulit untuk dibedakan dan dibersihkan. Maka perlu dilakukan secara keras dan radikal untuk membersihkannya. Saudaraku, gambaran Allah yang jelas seharusnya membuat kita sadar bahwa sepanjang masa Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan walaupun dosa-dosa kita bagaikan karat yang melekat erat dan susah untuk dilepaskan. Anugerah Allah jauh lebih besar dan dahsyat untuk dapat menyelamatkan kita. Kristus sudah mati di kayu salib menanggung hukuman dosa-dosa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa yang paling keras. Namun tidak berarti kita boleh sembarangan hidup. Bila kita sebagai anak-anak Tuhan bermain-main dengan dosa, maka kita akan dimurnikan dan dengan cara yang keras serta menyakitkan. Saudara-saudaraku, waspadalah, janganlah bermain-main dengan dosa, dan jangan anggap sepi penghukuman Allah. Saudaraku, betapapun kronis karat dosa kita, anugerah Allah jauh lebih besar untuk dapat menanggung dosa kita dan menyelamatkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa yang paling keras. Karat dosa dapat dibersihkan oleh darah Yesus yang kudus. Mari kita hidup di dalam pengudusan Allah. Biar kita membakar setiap karat ataupun pikiran kita yang dipenuhi dengan karat dengan kuasa Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan mengubah hidup kita. Dan kita hidup di dalam firman dan doa setiap hari. Dengan demikian, saat kita hidup intim dengan Allah, dan kita akan sanggup menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Marilah kita boleh introspeksi diri dan kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kita minta ampun dan kita bersungguh-sungguh untuk kembali kepada jalan yang benar. Roh Kuduslah yang menguasai membersihkan kita. Roh Kudus sanggup menolong kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah membebaskan, membersihkan, bahkan memberikan kami hidup yang baru. Firman-Mu yang mengajar kami untuk terus kami boleh berubah, kami menjadi ciptaan di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Pengampunan-Mu nyata bagi kami. Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib. Darah Yesus membersihkan kami, sehingga kami menjadi baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami rindu melakukan firman-Mu, kami rindu hidup di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.